Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi prakarya kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Submateri yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian, jenis atau karakteristik dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian bahan pangan setengah jadi, kemudian zat yang terkandung di dalam serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Selamat menyimak. Apakah kalian masih ingat apa pengertian pengolahan bahan pangan? Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Kemudian, apa itu olahan pangan setengah jadi? Olahan bahan pangan setengah jadi sering disebut juga sebagai produk pangan primer, adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Secara umum, mengolah pangan serealia dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi dihasilkan menjadi yang pertama, produk berbentuk potongan pipih tebal atau tipis. Yang kedua, butiran besar. Yang ketiga, butiran halus. Ini merupakan produk-produk olahan pangan setengah jadi. Berikut ini kita akan bahas untuk berbagai macam produk-produknya. Yang pertama adalah produk berbentuk potongan pipih tebal atau tipis. Misalnya untuk berbagai jenis kerupuk, untuk serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Mari kita simak untuk berbagai contohnya untuk serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Untuk serealia, produk berbentuk potongan pipih tebal atau tipis ada kerupuk gendar, rengginang, bihun, emping jagung, mie, dan kerupuk bawang. Selanjutnya, untuk umbi-umbian ada kerupuk tete, keripik singkong, sawut atau gaplek ubi kayu, kemudian sawut atau gaplek ubi jalar, dan kentang beku. Selanjutnya, untuk kacang-kacangan, contohnya adalah keripik tempe dari kacang kedelai dan peyek kacang dari kacang tanah. Untuk keripik, kerupuk, dan kentang beku biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia digunakan teknik menggoreng dengan menggunakan minyak. Namun untuk bentuk sawut atau gaplek ubi jalar maupun ubi kayu atau singkong diolah dengan berbagai teknik, bisa dikukus, direbus, maupun digoreng. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya yang kedua adalah butiran besar. Misalnya jagung pipil, biji sorghum, tepung tiwul instan, dan chip atau granula atau sawut lainnya. Mari kita simak masing-masing contohnya untuk serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Untuk yang kedua, contoh butiran besar dari serealia adalah beras, beras jagung, jagung beku atau jagung pipil kering, oat, pasta, dan sorghum.
Kemudian untuk contoh butiran besar dari umbi ada tiwul instan dan beras singkong. Dan untuk contoh butiran besar dari kacang-kacangan ada kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang tanah. Produk pangan setengah jadi serealia umbi dengan bentuk beras, beras instan, beras jagung, aneka pasta, aneka butir oat, beras biji atau sorghum biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia dengan teknik dikukus atau direbus. Namun, untuk bentuk jagung pipil kering diolah dengan berbagai teknik dipanaskan. Maka biji jagung pipil akan meletus kalau dipanaskan karena dapat mengembang uap air dalam biji. Adapun jagung pipil beku dapat diolah menjadi berbagai makanan khas Indonesia seperti sup, gorengan, tumisan, dan kue. Selanjutnya yang terakhir adalah butiran halus. Misalnya berbagai jenis tepung, baik dari bahan serealia maupun umbi-umbian, dengan teknik pengeringan. Mari kita simak untuk contoh yang pertama dari butiran halus serealia. Ada tepung beras, kemudian tepung maizena, ada tepung terigu, dan juga tepung sorghum. Kemudian untuk umbi-umbian ada tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung kentang. Produk pangan setengah jadi serealia, kacang-kacangan, dan umbi dengan aneka ragam jenis tepung biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia dapat dengan aneka ragam teknik. Adapun aneka ragam tepung dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi dapat diolah menjadi berbagai produk makanan khas Indonesia seperti jenang dari Jawa, aneka ragam kue seperti kue ade singkong, bolu, lepet, donat, brownies, bakpia, es krim, mie, roti, maupun keripik. Berikut adalah contohnya dari olahan pangan setengah jadi. Makanan dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh selain untuk menjaga kesehatan digunakan untuk proses pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan persediaan energi agar proses-proses biokimiawi dalam tubuh tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berikut adalah zat-zat yang terkandung dalam makanan. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Makanan yang baik dan bergizi menjadi dasar utama bagi kesehatan. Cukup tidaknya nilai gizi makanan yang dikonsumsi secara kuantitatif dapat diperkirakan dari nilai energi kalori yang dikandung. Terima kasih.